Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi tahirin wa sahabati ajmain. Santri-santri, sebelum kita memulai belajar, mari kita awali dengan membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemarin kita telah melaksanakan PTS ya. Untuk kali ini kita akan membahas soal PTS dan nanti mungkin paling ada sedikit tugas. Oke, bisa langsung disimak ya. Oh ya, tapi sebelumnya Pak Zaini ingatkan jangan lupa jaga kesehatan, tingkatkan imun tubuh, pakai masker kalau keluar rumah dan hindari kerumunan. Itu merupakan salah satu ikhtiar kita dalam menghadapi wabah atau pandemi ini. Ya. Kita langsung saja menuju soal yang pertama ya. Berilah tanda silang. Nah, isilah dengan jawaban yang sesuai berdasarkan materi yang ada di buku paket yang telah kita pelajari. Nah, berarti ini sesuai dengan yang ada di buku paket ya. Makanya sebagai patokan itu kemarin pakainya buku paket. Yang pertama, soal pertama. Ini ada di buku paket. Mata yarji'u hamdan ilal bait. Nah, mata kata istifham ya. Mata yarji'u hamdan ilal bait. Kapan Hamdan pulang ke rumah? Kapan Hamdan pulang ke rumah? Itu kan ada pada teks sebelumnya. Jawabannya itu apa? Ba'da qiraatil Quran, setelah membaca Quran. Ini jawaban yang pertama. Ada di buku. Terus yang kedua, aina yaqra'u hamdan al-Quran. Nah, aina itu artinya di mana? Aina yaqra'u hamdan al-Quran? Yaqra'ul hamdan al-Quran, di mana Hamdan membaca Al-Quran? Kan ba'da qiraatul Quran itu Hamdan baru pulang ke rumah, otomatis berarti fil masjid ya, karena Hamdan itu menunaikan sholat subuh di masjid. Kemudian pulang dari masjid setelah membaca Al-Quran, berarti membaca Al-Qurannya itu di masjid. Jawabannya C. Kemudian nomor 3, aina yajtami'u Hamid wa asdiqauhu. Aina itu di mana? Di mana yajtami'u Hamid? Hamid berkumpul, Hamid dan teman-temannya, wa asdiqauhu itu dan teman-temannya. Yajtami'u berkumpul. Jawabannya di hadiqatil madrasah, di hadiqatil madrasah atau taman madrasah. Kemudian nomor 4, mata yadhabu Hamid ma asdiqauhu ilal madrasah. Mata itu kapan? Yadhabu Hamid, kapan Hamid berangkat? Ma asdiqaihi, kapan Hamid beserta, asdiqa itu temannya, beserta teman-temannya berangkat ke sekolah. Terus sebenarnya ada juga di teks jawabannya itu sobahan bakiron, sangat pagi. Kemudian nomor 5, fi ayyi sa'ah tusalli subha. Fi ayyi sa'ah tusalli subha, di jam berapa tusolli subha, kamu sholat subuh? Jawabannya itu di B, fisa'ah ar-robi, fisa'ati robi wanisfi, di jam 4 wanisfi dan setengah, berarti jam setengah 5. Fisa'ati robi jam 4 wanisfi, wa itu menandakan lebih ya, wanisfi lebih setengah, berarti setengah 5 atau jam 4.30. Nah, kemudian ini isilah dengan fi'il mudhari' dengan penggunaan huruf mudhari'ah yang tepat. Nah, berkaitan dengan ini Pak Zaini akan menyinggung sedikit ya, Nah, bahwasanya kalimat di dalam bahasa Arab itu dibedakan kalimat atau kata ya. Kalau di bahasa Arab itu makanya kalimat itu dibedakan menjadi 3. Kalau di bahasa Indonesia juga 3 kan, kalimat itu kata, atau kalau bahasa Arab itu kalimat, bahasa Indonesianya itu kata. Dalam bahasa Indonesia kan ada kata kerja, ada kata benda, ada kata kerja, ada benda. Kalau bahasa Arab itu ada 3 kalimat atau kata, itu ada 3. Yang pertama itu ismun atau kalimat isim, yang kedua itu fi'lun atau kalimat fi'il, dan ketiga itu harfun, kalimat huruf. Nah, kalimat isim itu kalau secara mudahnya kita katakan sebagai kata benda. Lebih tepatnya itu ya kalimat yang menunjukkan suatu makna tapi tidak beserta waktu. Contohnya apa? Kolamun, pulpen atau pena.
Nah, itu kan menunjukkan suatu benda, tapi tidak ada waktunya di situ. Berbeda dengan kalimat fi'il. Nah, kalimat fi'il itu juga kalimat yang menunjukkan sesuatu makna, tapi beserta waktu atau ma'azamanin. Waktaronat bizamanin, disertai dengan zaman atau waktu. Contohnya apa? Yang namanya fi'il atau pekerjaan. Contohnya membaca. Membaca itu kan merupakan suatu pekerjaan. Nah, itu ada waktunya, entah membacanya lampau atau sudah membaca atau sedang membaca atau akan membaca. Nah, itu perbedaan antara kalimat isim dan fi'il. Kalau isim itu kata benda, berarti tidak memiliki waktu. Kalau fi'il itu kata kerja, memiliki waktu. Dan yang ketiga itu ada kalimat harfun. Kalau kalimat harfun ini atau kalimat huruf dalam bahasa Arab itu selain dari kalimat isim, berarti selain isim dan fi'il berarti masuknya kalimat huruf. Nah, kalau lebih tepatnya itu madalah ala maknan bi ghairihi, sesuatu yang bisa menunjukkan terhadap arti jika disambungkan dengan yang lain. Contohnya apa? Huruf fi. Nah, fi kalau tidak disambung dengan kalimat lain itu tidak bisa menghasilkan arti. Fi kan artinya di dalam. Nah, itu di dalam apa? Di dalam apa itu masih menimbulkan pertanyaan. Berbeda ketika disambung dengan kalimat lain, misalnya disambung dengan kata al-fasl menjadi fil fasli, di dalam kelas, maka baru bisa dipahami. Itu kalimat huruf itu baru bisa bermakna, tapi ini pembahasan ini suatu saat ya. Yang jelas itu kita fokusnya ke kalimat isim dan kalimat fi'il. Kalau isim itu kata benda berarti tidak ada waktunya. Kalau fi'il itu kata kerja berarti memiliki waktu. Nah, dalam buku paket atau materi kelas 6 itu kita membahasnya fi'il. Fi'il atau kata kerja itu terbagi menjadi 3. Ada fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amar. Nah, itu ada dari mulai yang nanti kita bahas fi'il mudhari' dulu ini urutannya, terus kemudian fi'il amr, dan yang terakhir fi'il madi. Itu ada. Tapi untuk gambaran sekilas saja ya, kalau yang fi'il madi itu yang telah lampau, pekerjaan yang telah lampau. Contohnya apa? Qoro'a itu kalau diterjemahkan itu artinya telah membaca atau sudah membaca. Nah, ketika kemudian fi'il mudhari' yang menjadi bahasan kita saat ini. Fi'il mudhari' itu pekerjaan yang waktunya itu dilaksanakan saat ini atau yang akan datang. Contohnya, kalau dari kata membaca qara'a itu kan tadi fi'il madi. Kalau dibikin fi'il mudhari' atau bentuk mudhari' menjadi yaqra'u. Nah, artinya sedang membaca atau akan membaca. Itu tergantung konteks dari kalimat nantinya, atau tergantung susunan kalimat. Ketika yang diharapkan makna atau arti sedang, maka makanya sedang. Kalau yang akan berarti makanya juga akan. Itu fi'il mudhari'. Nah, ciri-cirinya itu seperti kemarin, diawali dengan huruf mudhari'ah yang berjumlah 4, yaitu hamzah, terus ya, ta, sama nun. Nanti itu disoalkan kemarin keluar. Kemudian nanti yang amr itu kemarin sudah, itu yang menunjukkan perintah ya. Amr itu menunjukkan perintah. Fi'il amr itu menunjukkan perintah. Berarti otomatis akan datang ya, zamannya itu akan datang. Karena apa? Perintah itu pasti pelaksanaannya itu terakhir. Misalnya Pak Jani merintah bacalah. Nah, perintah dulu baru tindakannya itu setelah adanya perintah. Makanya zamannya itu akan ya. Berarti fi'il mudhari itu yang memiliki 2 zaman. Kalau fi'il madi hanya 1 zaman atau yaitu lampau. Kalau fi'il amar hanya 1 zaman yaitu akan datang. Nah, fi'il mudhari itu memiliki 2 zaman, yaitu sedang atau akan. Kita kembali ke soal. Isilah dengan fi'il mudhari' dengan penggunaan huruf mudhari'ah yang tepat. Nah, fi'il mudhari' itu kan salah satu cirinya itu diawali dengan huruf mudhari'ah. Ketika diawali dengan hamzah itu menunjukkan mutakalim atau orang yang berbicara, berarti saya. Nun juga menunjukkan mutakalim, tapi nun itu menunjukkan kita, berarti tidak hanya sendiri, bersama ya kalau nun. Kemudian kalau ya itu menunjukkan yang ghaib atau orang ketiga, berarti dia. Dan ta itu bisa mukhatab, bisa yang mukhatab, bisa dengan ghaib tapi yang perempuan. Langsung saja ke soal. Fatimah titik-titik durusaha fi hurfatil mudzakarah. Fatimah titik-titik durusaha, pelajarannya fi hurfatil
Muzakaroh, di ruang belajar, berarti mengulang. Nah, ini sama. Ini mengulang, tapi lebih tepatnya mana? Fatimah itu kan perempuan. Perempuan. Nah, kalau perempuan itu nanti memakainya yang tak, diawali dengan tak atau mu'anas, berarti jawabannya kalau ini tidak mungkin ya. Ini juga tidak mungkin karena ini untuk laki-laki. Tudzakiru berarti jawabannya yang C. Tudzakiru. Kalau perempuan itu diawali nantinya fi'il mudhari'nya diawali dengan huruf ta. Kenapa tidak yang D? Karena yang D ini untuk bentuk jamaknya ada diakhiri dengan wawu dan nun, itu menunjukkan bentuk jamak. Kalau Fatimah kan hanya sendiri, berarti makanya yang tudzakiru. Nanti misalnya Fatimah ma asdiqaiha berarti tudzakiruna, karena Fatimah berserta temannya misalnya. Kalau Fatimah saja berarti tudzakiru. Kemudian nomor 7. Nomor 7. Anak titik-titik ilal madrasah. Saya titik-titik ilal madrasah sobahan bakiron, menuju sekolah pagi-pagi sekali, sobahan bakiron. Nah, saya berarti mana? Kalau adhabu saya pergi, nadhabu kita pergi, yadhabu dia pergi, tadhabu kamu pergi. Berarti kalau ana makanya itu yang adhabu, berarti a ya. Ana adhabu ilal madrasati sobahan bakiron. Kemudian nomor 8 Hamid. Hamid titik-titik minan naum fi sa'atir rabi'ati wan nisfi. Minan naum dari tidur fi sa'atir rabi'ah di jam 4 wan nisfi lebih 30, berarti setengah 5. Kalau akumu ini kan untuk anak ya. Kalau yakumu, nah ini jawabannya yang yakumu nanti. Kalau yang takumu itu kan yang perempuan. Kalau Hamid itu kan laki-laki, berarti nggak pakai takumu. Nakumu, kalau nakumu itu kan kita. Kalau Hamid kan hanya sendiri, berarti bukan D. Jawabannya itu yang B, yakumu. Kalau ya itu digunakan untuk yang muzakkar. Kemudian nomor 9, susunah kata-kata sebelum menjadi kalimat yang benar. Nah, kalau nomor 9 ini itu ada di buku teks. Kalau kalian cermati kemarin yang sudah menerjemahkan, kita sudah bahas, itu ada. Nomor 9 itu jawabannya C. Nomor 9 C. Lahu ukhtun nasyitatun aidon ismuha Naila. Lahu berarti siapa ya? Ahmad atau Hamid ya? Ya, dia memiliki ukhtun, saudara perempuan, nasyitatun yang rajin atau giat, aidon. Dia memiliki saudara perempuan yang giat atau rajin juga. Ismuha Naila, namanya Naila. Ini nomor 9 jawabannya C. Nomor 10 jawabannya D. Kan fi nata'allamul fasli bijiddin wa nasyitin. Nah, jawabannya itu D. Ada juga di teks. Nata'allamu fil fasli bijiddin wa nasyatin. Nata'allamu kita belajar fil fasli di dalam kelas bijiddin dengan sungguh-sungguh, wa nasyatin dan giat atau rajin. Nomor 11 itu B jawabannya ya, langsung saja ya. Nomor 11 fis sa'ati salis wan nisfi usallil asra. Fis sa'ati salis wan nisfi usallil asra. Fis sa'ati salis di jam 3 wan nisfi lebih 30, berarti setengah 4. Usolli itu tadi kalau huruf fi'il mudhari ini kan usolli fi'il mudhari. Kalau diawali dengan huruf hamzah berarti menunjukkan saya atau mutakalim. Usolli saya sholat al-asro asar di jam setengah 4 atau 3.30 saya menunaikan sholat asar. Nomor 12, carilah arti dari kata yang bergaris bawah. Ini suruh mencari artinya. Ba'da itu kan sesudah ya, lawannya qobla. Kalau qobla itu sebelum, kalau ba'da sesudah. Nomor 13, fil hadi qatil madrasah. Hadiqah itu apa? Lapangan, bukan, lapangan kan malhab. Di dalam fi sekolah madrasah, otomatis jawabannya itu yang D. Jadi yang ini sesudah ya, D juga. Fis sa'atir rabi wa nisfi. Rabi itu 4, fis sa'ati jam 4. Wan nisfi, fa itu menunjuk, wa itu menunjukkan lebih. Nisfi setengah berarti lebih setengah jam.
Ar-rabi wa nisfi berarti 4 lebih 30. 4 30 atau setengah 5 kalau biasa menyebutnya. Jawabannya D. Kemudian pilihan ganda nomor terakhir, kami sa'ah, jam berapa? Ini jawabannya B ya. As-sa'ah al-ashir war-rub'u. As-sa'ah berarti al-ashirah jam 10, war-rub'u, rub'u itu seperempat, wa itu lebih seperempat. Jawabannya yang B. Menuju ke isian. Nah ini ada di teks semuanya. Pak Zaini ngambilnya itu dari buku semua. Mata tusaidu naila ummaha ala iddatil futur. Mata itu kapan? Tusaidu membantu. Mata tusaidu naila, kapan Naila membantu ummaha ibunya ala iddatil futur untuk menyiapkan sarapan. Itu ada jawabannya, berarti ba'da sholati subhi, setelah sholat subuh. Jawabannya setelah sholat subuh, ba'da sholati subhi. Nah kalau pertanyaan bahasa Arab, dijawabnya juga bahasa Arab ya. Untuk melatih kita, jangan pakai bahasa Indonesia. 12. Kaifa yadhabu Amid ilal madrasah. Kaifa itu bagaimana? Nanti pada hafalan mufradat kita juga akan menghafalkan beberapa istifham atau kata tanya, yaitu seperti mata nanti kapan, kaifa bagaimana, aina di mana, nanti kita juga hafalkan. Makanya itu yang lembar monitoring dihafalkan dan disetorkan ya. Dan hari Sabtu dikumpulkan, nanti setiap hari Sabtu pengumpulan dan pengambilan yang baru. Nggak berat kok, seminggu cuma 5 kosakata. Satu kosakata kalau kita serius saja, baca saja 7 sampai 11 kali misalnya ana. Tapi dengan syarat konsentrasi fokus, ana, saya, ana, saya, ana, saya. Sampai 7 kali. Insya Allah hafal. Nah cara pengikatannya itu dengan yang menyetorkan lagi yang kedua kalinya. Dan untuk yang suatu saat mungkin kalau sudah tatap muka, disetorkan ke ustadz ataupun ustazahnya ya. Lanjut nomor 13. Aina yajlisu Hamdan litanawulil futur ma'usrati. Aina di mana? Aina yajlisu Hamdan. Di mana Hamdan duduk litanawulil futur untuk melaksanakan sarapan ma'usrati beserta keluarganya. Jawabannya itu yang namanya sarapan berarti fi hujratit to'am, di ruang makan. Kata yang digaris bawah artinya nomor 14. Nasitotun, itu rajinnya rajin atau giat. Nah, kita berusaha menjadi orang yang nasit atau nasitoh ya, giat atau rajin. Nomor 15. Li'anna baiti qoribun minha. Li'anna baiti, oh ya nomor 14 itu artinya tadi lahu ukhtun nasitun aiton, dia juga memiliki saudara perempuan yang rajin juga. Nomor 14. Li'anna baiti qoribun minha, karena sesungguhnya rumahku, li'anna baiti karena sesungguhnya rumahku, qoribun, qoribun itu artinya dekat ya. Qoribun itu artinya dekat. Minha dari hanya itu menuju ke sekolah ya, berarti karena kalau nggak salah itu hak sekolah tadi. Itu bukan lagi nanti di buku paketnya. Li'anna baiti qoribun minha, karena rumahku dekat dari sekolah. 16. Wa anamu, dan saya tidur fis sa'ati tasi'ah, di jam 9 lailan. Lailan itu artinya malam ya. Lawannya malam, siang, nahar. Wal laili berarti surat adakan surat al-lail, demi malam. 17. Al baiti, terus al yaumiyyu fi nasid, nasad disusun menjadi apa? An-nasyatul yaumiyyu fil bait. An-nasyatul yaumiyyu fil bait. An-nasyatul yaumiyyu fil bait. Nomor 18. Nomor 18. Itu Pak Zeni salah menomor ya, seharusnya itu nomor 18 itu udah sampai nomor 23 karena kita 25 soal. 25 soal. Malah tadi kan artinya lanjutnya ke nomor 16, kalau Pak Zeni tak bikin nomor 11 tadi ya. Ya udah sama aja, yang penting jumlah soalnya itu 30. Nomor berapa tadi sekarang? 18 atau 23.
ada wa, ada as-sayyarah, ada yarkabu, ada Umar. Nah, kalau wa itu biasanya digunakan untuk permulaan kata. Nanti wa Umar yarkabus sayyarah. Wa Umar dan Umar yarkabu mengendarai as-sayyarah apa? Mobil. Kemudian nomor 19. Nomor 19. Kami sa'a jam berapa? Jam berapa? Jam tengah 1. Berarti as-sa'a as-saniyata asr berarti jam 12 wan nisfi dan 30, jam 12.30. Kami sa'a as-sa'atus saniyah asroh wan nisfi. Kemudian nomor 20. Nah, ini juga ditulis artinya juga loh ya. Ditulis artinya juga. Jangan hanya Arabnya tok. La yudrakul ilmu illa bi sabri ala dharri. La yudrikul ilmu illa bi sabri ala dharri. Ilmu tidak akan didapat kecuali dengan bersabar atas kesulitan. Nah, ya, berarti dalam menuntut ilmu itu kita harus bersabar. Semakin kita bersabar, insya Allah semakin banyak pahala yang kita dapat. Seperti itu. Dan menuntut ilmu itu wajib mulai dari buayan sampai liang lahat. Artinya sepanjang hidup kita itu wajib menuntut ilmu. Oh ya, ini Pak saya ini kasih tahu. Kalau sebagian ulama itu menafsirkan itu menjelaskan ya, tidak membedakan antara ilmu agama dan ilmu umum. Kan kadang kita banyak pelajaran agama, pelajaran umum. Nah, kalau ulama itu lebih cenderung membedakannya itu ke sisi wajib ain dan wajib kifayahnya. Sama-sama menuntut ilmu umum ya wajib, agama ya wajib. Tapi dari segi kifayah dan ain. Maksudnya ain apa? Kan sholat itu fardu ain, berarti yang fardu ain, yang wajib ain itu setiap individu setiap diri kita masing-masing itu wajib. Kalau enggak berarti dosa. Itu ilmu saja, apa saja kira-kira yang setiap diri kita itu wajib mempelajarinya? Ya ilmu yang berkaitan dengan ibadah yang wajib, contohnya sholat. Nah, itu berarti wajib mencari ilmu tentang bagaimana sholat yang benar. Nah, terus yang mendukung sholat, yang menjadi syaratnya misalnya wudhu. Nah, bagaimana cara wudhu yang benar? Terus ada ya puasa kan merupakan suatu kewajiban kalau Ramadan. Itu berarti wajib bagi setiap individu untuk mengetahui atau menuntut ilmu tentang hal-hal yang pokok semacam itu yang berkaitan dengan diri kita. Adapun untuk ilmu-ilmu misalnya ilmu fisika, geografi, ilmu yang kedokteran itu wajib kifayah. Maksudnya wajib kifayah itu bagaimana? Ketika di suatu wilayah itu sudah ada orang yang ahli dalam hal itu, berarti misalnya di kampung sini sudah ada satu dokter atau sudah ada misalnya di wilayah lah, enggak di kampung itu terlalu lingkupnya itu terlalu sempit. Misalnya di wilayah itu sudah ada dokter, sudah ada ahli geografi satu orang, berarti yang lain sudah tidak diwajibkan untuk menuntut ilmu geografi atau ilmu kedokteran. Itu yang dinamakan kifayah. Tapi ketika dalam wilayah itu tidak ada yang ahli dalam bidang misalnya bidang kedokteran atau fisika atau hal-hal yang kemaslahatan bersama itu, nanti satu wilayah itu berdosa semua. Nah, kalau contoh realnya itu kan dalam sholat jenazah ya, sholat jenazah kalau sudah ada yang menyolati satu orang, itu yang lain sudah tidak berkewajiban. Tapi kalau tidak ada yang menyolati jenazah itu, maksudnya jenazah yang muslim ya, jenazah tidak ada yang menyolati, satu wilayah itu dosa semua. Itu gambaran fardu kifayah. Kalau fardu ain itu sholatnya sholat fardu, itu berkaitan dengan individu. Misalnya kita tidak sholat zuhur, ya udah dosa kita tanggung sendiri, orang lain tidak ada hubungannya dengan orang lain. Nah, seperti itu. Tapi bukan berarti menuntut ilmu yang umum itu tidak penting.
Bukan berarti seperti itu, tapi lebih keren lagi kita yang fardu ain seperti sholat, zakat, puasa itu kita kuasai, kita cari. Kemudian kita juga menguasai bidang-bidang ilmu yang lain, bidang ilmu matematik, kedokteran, fisika, ataupun insinyur ataupun yang lain, itu akan sangat baik Pak ini acungi jempol. Selain itu menjadi ahli ya, menjadi bekal kita, menjadi bermanfaat untuk orang lain ya. Seperti itu. Ini sudah berapa menit nanti kita ya, mungkin oh ya, biar ada tugas nanti kerjakan ini ya, ini yang ini kerjakan yang At-Tamrinat halaman 37 yang A sama yang B. Itu kemarin kita sudah menerjemahkan antara at-ta'allamul lughatil arabiyyah. Dikerjakan yang A dan B, berarti 10 soal ya buat latihan. 1 2 3 4 5, yang B juga 5 soal. Ini sama ini. Udah ya. Nah, tadim dirasatana bilhamdalah. Kita ini belajar kita dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya dari bahasa ini mohon maaf. Hadzanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.